Pilih mana Anda rumah tangga yang bertengkar tiap hari, mengganggu tetangga-tetangganya, lempar piring, apa meneh ya? Mecah kaca, gelas dibanting, segala macam sehingga tetangga dengar semua karena salah seorang di antara mereka selingkuh. Sementara rumah di sebelahnya tenang, ada lagu yang mengalun, tentram karena kedua-duanya selingkuh. Sama dengan gotong royong, jangan ayo kita gotong royong, tidak bisa. Gotong royong itu efek, dia sebab, dia akibat. Orang dengan rela akan gotong royong kalau ada interaksi sosial yang memang transparan dan adil satu sama lain. Maka orang dengan sendirinya gotong royong. Tidak bisa ada gerakan gotong royong nasional, tidak bisa. Wong kamu tidak adil kok. Bahwa tidak itu Anda butuhkan supaya iya itu datang dengan murni. Anda harus la ilaha supaya dapat ilallah. Anda tidak pernah la ilaha dilatih, bagaimana mau ilallah? Cerita tentang Pak Nevi saja itu butuh 35 hari ya. Kesetiaannya, disiplinnya segala macam, ya ngising di hotel Sheraton, kleru nggone. Begitu wis telotok, lu kok rano bolongane. Karena ada dua tuh mas, kloset untuk veol, kloset untuk kencing, ya ada langsung jerot. Tapi karena dia guru yang sangat bertanggung jawab, ya dia langsung resikonya ditanggung, diambili mas. Jadi sampai hari ini belum ada teman Kiai Kanjeng yang mau salaman sama dia. Asalnya nganggo tangan tengen ngene. Jangan gitu lah dia. Allah, indahnya hidup ini ya Allah. Wah iki wis iki poso gitu ya. Kita berpuasa sekitar 7 jam lah di situ ya. Loh, saya ke belakang, loh. Ono ya arek-arek ki nggone iki. Mbok celkunik terus ono lawang seret metu mereka. Ada aja tempatnya untuk merokok. Mungkin sebelumnya belum ada, tapi malaikat kan sayang terus buka ke malaikat gitu. Bisa loh mereka. Kecuali di Australia. Di Australia suatu saat di homestay, jadi masing-masing Kiai Kanjeng dua orang diminta oleh masyarakat Australia untuk nginep di rumah, banyak rumah, terus diambil 2 orang dibagi gitu kan. Nah Pak Nevi kebetulan tuan rumahnya tidak merokok. Nah, Pak Nevi bingung dia, akhirnya cendeloi disebukanya di sini. Iya, Pak Nevi gitu. Konangan. Gitu mas ya. Dan itu semua tidak ada transaksi mas, kita ke luar negeri mas. Tidak ada transaksi. Itu saya sedih sebenarnya. Saya sedih. Dan ada pertengkaran juga di antara kita. Tapi hidup itu harus ada pertengkaran. Tidak boleh tidak ada pertengkaran. Karena kadang-kadang pertengkaran itu seperti yang dibilang Cicit. Dibilang Joko tadi. Kalau ideologi harus pertengkaran. Di Madura ada yang namanya caruk ya Pak Muzamil ya. Caruk itu kan masalah martabat. Milih mana Anda rumah tangga yang bertengkar tiap hari, mengganggu tetangga-tetangganya, lempar piring, apa meneh ya? Mecah kaca, gelas dibanting, segala macam sehingga tetangga dengar semua karena salah seorang di antara mereka selingkuh. Sementara rumah di sebelahnya tenang, ada lagu yang mengalun, tentram karena kedua-duanya selingkuh. Anda milih yang mana? Anda milih yang mana? Jadi Anda sekarang jangan ada gerakan kedamaian, gerakan keadilan, karena kuncinya itu keadilan. Kalau ada keadilan akan damai. Damai itu akibat, bukan sebab. Sebabnya adalah keadilan dan ketertataan, halal bihalal, ridho biridho satu sama lain. Maka efeknya damai. Sama dengan gotong royong, jangan ayo kita gotong royong, tidak bisa. Gotong royong itu efek, dia sebab, dia akibat. Orang dengan rela akan gotong royong kalau ada interaksi sosial yang memang transparan dan adil satu sama lain. Maka orang dengan sendirinya gotong royong. Tidak bisa ada gerakan gotong royong nasional, tidak bisa. Wong kamu tidak adil kok. Itu loh teman sekalian. Nah, Kiai Kanjeng ini kenapa bubar? Sebenarnya bubarnya itu kita ringan-ringan aja. Pokoknya Toto sebagai presiden Kiai Kanjeng, Toto Raharjo tadi. Wes bubar wae. Di SMS semua. Yang sing ora setuju segera ke rumah Toto. Ya teko kabeh.
Jadi orang sudah bubar toh, sederhana. Tapi kan sudah kita tempuh keberanian untuk tidak. Nah kita ini kan takut untuk tidak. Sampai mencuri, sampai deposit, sampai segala macam. Karena kita takut tidak. Bahwa tidak itu Anda butuhkan supaya iya itu datang dengan murni. Anda harus la ilaha supaya dapat ilallah. Anda tidak pernah la ilaha dilatih. Bagaimana mau ilallah? Padahal Allah sudah kasih Ustaz tiap hari itu 5 kali. 5 kali kalau masjidnya 10 berarti 5 kali 10. 50 kali. Jadi Anda itu hidup itu pokoknya temukan hal-hal yang membuat Anda kagum sama Allah. Gitu ya. Lihat kuku, lihat misalnya imam lihat wajahnya kagum. Allahu Akbar, Allah, gitu kan? Nah, adzan tadi hatinya adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus maka terus dia akui kembali Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan gitu? Itu karena dia kagum. Kemudian karena dia sudah mengakui, kemudian dia saya tak sholat beneran. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Setelah Anda kagum, terus Anda bersyahadat, terus Anda sholat, Anda akan dapat kemenangan. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini orang cari kemenangan, jojuk hayya 'alal falah dok. Nggak pakai Allahu Akbar, nggak pakai syahadat, nggak pakai hayya 'alas sholah. Hayya 'alal falah ini tiap hari kita dikasih strategi oleh Allah untuk menang. Tapi tidak pernah waktu azan tuh tidak pernah mikir artinya. Ya apa ini? Kalau ibarat orang bersuami istri itu mestinya kan sama istri itu kan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim terus diterapkan bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada istri. Ya Allah, istriku karena ada kau maka hatiku tenang, aku ada tempat untuk pulang kalau capek dari kantor, kan gitu. Alhamdulillah bin ar-rahmanirrahim, apalagi kau penuh kasih sayang kepadaku, kan gitu. Terus apa? Maliki yaumiddin, engkau raja di rumah ini, aku menteri luar negerinya, kan gitu. Terus iya kan nak butuh, iya kan nasta'in. Pokoknya kalau aku butuh dek, kamu yang saya minta. Aku tidak akan minta kepada siapapun saja. Kan gitu. Itu terapan horizontalnya. Loh, apa gunanya ayat-ayat itu kalau tidak untuk membuat kenikmatan yang halal dan thayyib di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam rumah tangga bersuami istri, gitu ya teman sekalian ya. Jadi Kiai Kanjeng sekali lagi, mereka pernah sering bertengkar dan kita pernah bubar, tapi bubarnya tidak sampai sejam. Karena pengumumannya kita bubarkan karena ini, kalau tidak setuju silakan datang ke rumah. Ya teko kabeh, orang sudah bubar ya wes, akhirnya latihan lagi kan gitu. Itu teman sekalian. Oke, Ina, jadi saya kira yang ingin saya tegaskan adalah tajallinya Allah itu tidak hanya bahwa Allah membantu kreativitas kita, seolah-olah Allah ikut menggerakkan tangan kita dan melonggarkan tenggorokan kita, tapi Allah juga bertanggung jawab atas nafkah kita di rumah. Dan itu Kiai Kanjeng membuktikannya 22 tahun. Yang dibuktikan bukan kehebatan Kiai Kanjeng dan saya, yang dibuktikan itu adalah bahwa Allah benar-benar sayang kepada orang yang cinta kepadanya. Dan kalau bisa Anda meskipun tidak 100% dicoba itu, berani Anda, gitu ya. Ini bertaruh loh ini, tapi tidak apa-apa, berani aja. Dan ini buktinya oke kok ini sampai sekarang. Gitu teman sekalian ya. Gitu ya Mbak Ina, Mas Beben. Saya persilakan diteruskan. Saiki jam piro? 2:30. 2:30. Pak Muzamil nanti tolong dipuncai dengan, atau Pak Muzamil dikit enggak apa-apa? Masih ada pertanyaan, ini cukup lengkap ya untuk kali ini ya, cukup lengkap untuk Kiai Kanjeng ya. Masih banyak sebenarnya tapi tapi tidak mungkin dalam satu maiyahan meskipun 7 jam bisa kita habiskan semua, karena cerita tentang Pak Nevi saja itu butuh 35 hari ya. Kesetiaannya, disiplinnya segala macam, yuk ngising di hotel Sheraton kleru nggone. Begitu wis telotok lu kok rano bolongane. Karena ada 2 tuh mas, kloset untuk veol, kloset untuk kencing, nggak ada, langsung jerot. Tapi karena dia guru yang sangat bertanggung jawab, ya dia langsung resikonya ditanggung, diambili mas.
Jadi sampai hari ini belum ada teman Kiai Kanjeng yang mau salaman sama dia. Asalnya nganggo tangan tengen lah ini. Jangan gitu lah dia. Allah, indahnya hidup ini ya Allah. Kuwi nek di komik ki apik ta kuwi. Framen televisi kala apik banget kuwi. Serwot. Terus diambu. Wah, ya. Oh alah, Nabi.